Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dengan Nining Haryani Channel. Semoga teman-teman baikku dimanapun berada diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya halal barokah, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-temanku, berjumpa kembali dengan Nining Haryani Channel. Nining Haryani Channel hari ini mau berbagi yaitu informasi ya teman-teman gue ya. Nah teman-teman, ada pertanyaan juga ya ketika saya libur itu, ada pertanyaan kerja di Hong Kong itu apa enak, apa susah, atau bagaimana menghadapi majikan ya. Nah ini hanya berbagi informasi ya teman-teman, karena ini bos nggak makan di rumah, jadi hanya berbagi pengalaman aja ya. Selama saya kerja di Hong Kong itu sebenarnya yang pertama itu niat dan mental ya teman-teman ya. Di Hong Kong itu ya biasanya nggak semua majikan itu jahat atau nggak baik. Banyak juga majikan yang baik, itu tergantung nasib kita ya teman-teman ya. Nah ketika kita di perantauan, kita itu kuncinya hanya sabar. Yang penting itu niatnya itu sudah bulat ya, tekad kita itu sudah niatnya itu sudah benar-benar ingin mengais rizki di negara orang. Jadi mengalami sesuatu apapun itu kita sudah siap gitu ya teman-teman ya. Jadi yang kita bayangkan itu jangan yang enak-enak, yang tinggi-tinggi enaknya, tapi kita juga mengadu nasib itu tergantung dari kita sendiri. Maksudnya apapun yang kita perbuat itu juga akan kembali kepada kita sendiri gitu ya teman-teman ya. Nah kuncinya teman-teman, ada yang bertanya apa pekerja di Hong Kong khususnya itu apa enak, gimana cara menghadapi majikan. Nah karena di Hong Kong itu kan kita orang Indonesia, orang Hong Kong khususnya bahasa ya. Mengenai bahasa teman-teman, yang pertama bahasa itu kunci utama gimana kita komunikasi sehingga kita itu bisa mempermudah untuk komunikasi, sehingga kita memahami bahasa majikan kita. Nah kan kita di Indonesia di BLK ya, atau di latai balian kerja luar negeri itu kan sudah kita dibimbing bahasa ya teman-teman ya. Nah di situ kita perhatikan yang nomor satu bahasa. Masak ya sesuaikan job kita, misalnya sudah dapat job jaga anak ya kita anak babysitter, tapi kita bagaimana cara merawatnya, gimana cara ngasih mandi ya. Tapi yang nomor satu tuh bahasa. Jadi sering-sering komunikasi di balai latihan kerja luar negeri itu kita memakai bahasa Kantonis kalau ke luar negeri ya. Kalau ke Hong Kong mungkin kalau ke Hong Kong itu Kantonis, tapi kalau ke Taiwan itu Mandarin ya teman-teman ya. Insya Allah kita itu berdoa Bismillah ya. Kalau kita sudah mau berangkat itu Bismillah aja. Kita siap menghadapi sesuatu apapun di luar negeri. Yang penting kita berusaha baik, jujur. Kuncinya nomor satu tuh jujur, baik. Karena memang kita kerja ke luar negeri itu kan mencari ekonomi ya. Jadi kita siap menghadapi apapun dengan cara berdoa, sabar, apapun yang disuruh atau diperintah majikan kita itu siap mengerjakan. Yang penting tidak tidak melampaui batas, semasih itu hak dan kewajiban kita kerjakan saja. Nah begitu teman-teman. Jadi intinya kita bekerja di luar negeri itu siap mental, niat bulatkan niat kita itu sudah, jangan oleng ya. Insya Allah misalnya jangan oleng itu jangan mendengar kata-kata orang di luar sana ketika kita libur itu, ketika kita majikan kita, oh kita itu nggak dikasih makan, kita tuh kurang makan. Tapi kalau aku misalnya ada satu lagi, oh kalau aku itu makannya enak ya. Kita kalau kurang makan itu beli sendiri kan, kita punya gaji. Tapi setiap di majikan itu dikasih makan, tapi makannya itu kalau orang
khususnya di Hong Kong tuh mangkok kecil ya, biasanya tuh mangkok gitu ya. Jadi kalau kita dari Indonesia tuh biasanya kan makannya itu mungkin kurang, karena kita tuh di sini biasanya makan bubur, makan roti. Kalau di Indonesia kan makan nasi ya teman-teman ya, makan nasi. Nah, ini hanya berbagi sharing aja. Nanti selalu saya infokan, teman-teman banyak sekali yang bertanya kerja di luar negeri, khususnya di Hong Kong itu apa enak. Kalau dibilang enak, insya Allah mudah-mudahan teman-temanku ya mendapatkan majikan yang baik. Tetapi kita tuh ya, setiap orang pasti ingin mendapatkan majikan yang baik ya. Tetapi Bunda Nining sendiri di sini apa ya teman-teman, kita mau mengeluh menghadapi majikan misalnya yang sangat sulit, kita mau mengeluh bagaimana, tengok kanan kiri nggak ada orang, ya kita berdoa aja dan sabar. Itu Bunda Nining merasakan untuk saat ini kita harus sabar. Nah, dan jangan lupa kita selalu sempatkan waktu untuk sholat, karena sholat itu membawa ketenangan diri kita ya. Sesuaikan agama kita masing-masing, tetap berdoa, tetap berprasangka baik kepada Allah. Majikan kita kalau memang agak rewel, mudah-mudahan dikasih, kita doakan dengan ucapan kita yang baik-baik, mudah-mudahan majikan kita itu baik ya teman-teman ya. Ya, kerja di Hong Kong itu khususnya yaitu tadi ya teman-teman, bahasa, terus belajar bahasa, dan mental kita tuh harus kita kuatkan, kita gembleng. Biasanya kalau di BLK di BLK ya, Balai Latihan Kerja Luar Negeri itu kan kita sudah dibimbing mental kita supaya nggak rapuh, supaya nggak mudah lemah ya. Jadi kita itu mental dengan bahasa itu kan sudah ada satu paket ya kalau kita sedang di PT ya, di BLK itu. Nah, jadi teman-temanku khususnya yang bertanya-tanya kerja di Hong Kong itu apa enak Bunda Nining, insya Allah mudah ya kalau kita mendapatkan majikan yang baik dan loman, apa ya, istilah loman itu nggak pelit, ya disyukurin. Tetapi kalau pas kita dapat majikan yang sedang-sedang, ya kita berdoa juga, ya kita syukuri juga. Dan kalau memang kita dapat majikan yang tidak kita inginkan, ya sabar. Gimana kan kita itu ada kontrak ya. Kalau kita tidak sesuai kan kita boleh memutus kontrak, atau majikan nggak suka kita kan di interminate ya teman-teman. Jadi kalau kita nggak suka, nggak sesuai dengan kontrak, kita boleh kasih notis ya. Dan kalau majikan nggak suka kita, dia juga bisa interminate kita. Jadi sama-sama, karena pembantu dan majikan itu nggak boleh dipaksakan gitu ya teman-teman. Majikan mau, tenaga kerja mau, ya jadi gitu ya. Jadi intinya teman-temanku, kita harus tetap semangat, berprasangka baik. Nah itu ya teman-teman, tadi ada pertanyaan kerja di luar negeri itu apa enak atau enggak. Nah jawabannya ini dulu ya, nanti selanjutnya kita sambung lagi. Kalau ada waktu, Bunda Nining akan cerita lagi bagaimana cara-cara. Dan ada juga yang bertanya itu paspor, paspor itu sekarang manual apa elektronik. Nah nanti jawabannya kedua ya. Nanti ada lagi berikutnya. Kebetulan kalau saya tidak masak, kita bagi informasi ya teman-teman kan di video-video itu sudah banyak ya mengenai informasi-informasi tenaga kerja Indonesia yang di Hong Kong, Taiwan, Korea ataupun Jepang. Itu bisa diikuti ya, yang khususnya yang mau ke luar negeri itu ikuti apa mungkin masakan-masakan. Informasi itu kita harus memahami hak dan kewajiban tenaga kerja Indonesia itu apa aja, dan di situ kita akan memahami, dan kita tidak akan mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang seperti itu ya teman-teman ya. Oke,
informasi selanjutnya berikutnya kita sambung lagi. Terima kasih yang sudah menonton, tapi jangan lupa dukung terus Nining Haryani channel dengan cara like, comment, subscribe, tombol lonceng notifikasinya supaya teman-temanku mendapatkan masakan-masakan dan informasi lainnya dari Nining Haryani channel. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.